artis dan komika yang ikut demo pada Indonesia Gelap tentu saja sudah mulai khawatir dan ketakutan. Disebut namanya terseret terima aliran dana dari Marsilia Santoso. Ya, tentu saja hal ini menjadikan mereka ketakutan. Mas Reza dari Kumparan, Mas. Ya. Menurut Mas Reza, segenting apa sih situasi Indonesia hari ini, Mas? Sampai akhirnya datang ke demo ini? Ya, menyedihkan, Mas. Kalau melihat cara-caranya begini ya, saya sih, ya ini saya nggak merasa saya bisa duduk tenang di rumah aja sih. Malaysia ini kan ditunda, bukan dibatalkan. Bagaimana ikut mengawal? Kita lihat, jangan sampai ini hanya merupakan sebuah momen di mana kita berhenti, terus seolah-olah nanti semuanya sudah kembali, lalu sidangnya tiba-tiba dimulai, terus seolah-olah situasinya sudah baik-baik aja. Gitu. Situasinya nggak lagi baik-baik aja. Kita semua berkumpul hari ini di siang hari ini. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hari ini mengalami kemacetan. Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pastikan bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan. Terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Ayo, kemarin mana yang teriak-teriak Indonesia Gelap? Mana yang demo-demo? Malu nggak lu? Ya malu lah, apalagi ada artis, influencer besar, komika, ada tokoh politik, terus ada jurnalis juga ikut-ikutan demo. Mau taruh di mana muka kalian? Udah gitu kalian teriak-teriak buzzer setiap ada orang yang bela Prabowo. Astaga, ini tapi bang, kalian bukan buzzer teriak buzzer kan? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalian emang buzzer. Yang kedua, kalian itu emang gampang aja buat diprovokasi. Tapi kan rata-rata ya, kalian itu orang pinter semua loh. Masa sih kalian kemakan narasi-narasi negatif yang diciptakan oleh para koruptor untuk menyerang pemerintahan? Kalian tahu nggak tujuan mereka bikin narasi-narasi negatif itu apa sih? Ya untuk menggulingkan pemerintahan sekarang lah, supaya mereka bebas melakukan korupsi. Karena kalian tahu kan, semenjak Prabowo Gibran menjabat, berapa banyak para koruptor yang udah ditangkep-tangkepin dan nilainya fantastis-fantastis banget loh. Saran gua nih, minta maaf dan akuin kalian tuh salah, udah itu aja. Hari ini saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita sebaik. Saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu.
Jeffrey Nicole mengaku tidak tahu rincian isi Undang-Undang Cipta Kerja yang ditentang para mahasiswa. Meskipun dia tidak tahu, tapi ikut turun dalam demo dan berorasi di atas mobil komando. Hal itu diungkapnya dalam video yang diunggah kembali akun @lambe_turah pada Jumat 7 April 2023. Lo Google aja, keluar tuh masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Gue nggak tahu rinciannya, ujarnya. Jeffrey Nicole menyebut jika Undang-Undang Cipta Kerja terlalu banyak masalah di dalam poin-poinnya. Ketika ditanya seberapa tertariknya untuk ikut turun demo, ternyata dia memastikan akan terus berpartisipasi. Namun, bukan kagum dengan aksi Jeffrey Nicole yang ikut turun demo, tapi para netizen justru salfok dengan penampilannya. Kira-kira artis yang kemarin keluar-keluar masalah Indonesia gelap itu ya, dibayar berapa ya sama koruptor itu ya? Aduh, Indonesia kagak habis pikir gua sebenarnya mah ya. Kurang pada cerdas lu pade. Padahal lu orang-orang pinter. Iran aja ya. Iran ngebom Israel aja tepat sasaran tuh. Cuma di Indonesia yang kagak tepat-tepat tuh, ya. Dari mulai bantuan pemerintah sampai jadi buzzer kagak tepat semua. Kalah sama bom Iran, ya. Bom Iran itu tepat sasarannya, ya. Ini, aduh. Dari mulai bantuan pemerintah sampai jadi buzzernya kagak tepat. Gimana coba Indonesia ya? Kagak ngerti weh. Pola pikirnya tuh kayak gimana gitu kan. Ketika lo disuruh keluar-keluar, apakah ini menguntungkan orang lain, apa menguntungkan koruptor, apa menguntungkan salah satu pejabat yang korup begitu. Makanya kadang-kadang suka kagak cerdas semuanya. Sekolah ya lu pada pinter, kuliah S1, S2, S3, S-teler semuanya lu pakai ya. Tapi kagak bisa milih. Padahal gua kira jadi public figure di Indonesia itu salah satunya adalah orang cerdas. Tapi ketika dia jadi buzzer, koruptor, aduh. Gimana coba kecerdasannya? Cerdas sih, ngadu domba. Cerdas sih, belain koruptor. Aduh, mending jadi YouTuber, jadi kalian jadi affiliate ya, nguntungin. Walaupun seperak dua perak juga, yang penting halal, nggak ngebantuin koruptor, ya. Pikir-pikir dulu lu pade, kalau sepertinya ada job gitu, ya. Para artis nih, public figure Indonesia, ya. Aduh, kagak bayar lu pade. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setelah tagar Indonesia Darurat trending pada Agustus 2024 lalu, tagar Indonesia Gelap mendadak viral hingga mendunia. Sejumlah media asing memberitakan aksi Indonesia Gelap. Simbol Garuda berlatar belakang hitam ini merupakan bentuk kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang dianggap tidak pro-rakyat. Selain tagar Indonesia Gelap, tagar Darurat Pendidikan, Kabur Aja Dulu, dan Kami Bersama Sukatani juga trending di media sosial. Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar demo Indonesia Gelap di depan Istana Negara dan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat 20 Februari 2025. Demo digelar tepat saat Presiden Prabowo melantik kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Aksi Indonesia Gelap ini berlangsung selama sepekan sejak tanggal 17 hingga 21 Februari 2025 di depan kantor gubernur dan DPRD setiap provinsi.
Namun puncak aksi berlangsung pada 20 Februari di depan Istana Negara. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menemui massa atas perintah Presiden Prabowo. Mensesnek menerima 9 tuntutan BEM-SI dan menandatangani perjanjian untuk menindaklanjuti tuntutan BEM-SI. 9 tuntutan itu adalah: 1. Kaji ulang instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. 2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. 3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis. 4. Tolak revisi UU Minerba yang bermasalah. 5. Tolak dui fungsi TNI. 6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. 7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. 8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat. 9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Pada Jumat 21 Februari 2025, BEM-SI bersama Koalisi Masyarakat Sipil masih menggelar aksi lanjutan Indonesia Gelap. Lebih dari 30 organisasi sipil turun ke jalan. Sebanyak 2.460 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi Indonesia Gelap di kawasan Istana Jakarta Pusat. Selama sepekan ini, aksi Indonesia Gelap memang sempat diwarnai sedikit kericuhan. Namun pada 20 Februari, viral video warga negara asing yang diduga diamankan petugas kepolisian. Buka matamu, demi Allah. Anja.